juga para hujjaj, para satir yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat. Nikmat kita bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki di awal tahun Hijriah 1446 yang hari ini jatuhnya. Dan alhamdulillah semalam kita berdoa masuki daripada awal tahun, diawali dengan doa akhir tahun dan dilanjutkan doa awal tahun, yang mana tentunya kita berharap bagaimana tahun ini tahun yang lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana di bulan ini kita tidak boleh melakukan kezaliman, baik zalim terhadap dirinya, apalagi zalim kepada orang lain. Sama diri sendiri aja nggak boleh kita zalim. Di antaranya kita nggak adil membagi waktu untuk kita istirahat. Jadi kalau ada waktu kita sebenarnya untuk digunakan istirahat lalu dipakai untuk hal-hal yang tidak manfaat, begadang, ngabisin waktu hingga pulang larut malam jam 2 baru pulang, gimana nggak kesiangan ya. Kalau begadangnya memang dia kerja sip malam nggak masalah. Ini jamaah rahimakumullah, kita banyak ngobrol kumpul sama teman-teman yang kadangkala di situ hanya membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaat. Bicara masa lalu, bicara masalah politik, bicara masalah kondisi negara dan lain sebagainya, bicara lingkungan, yang kadang-kala mending kalau membuat gagasan yang positif, kadang mencari kelemahan dan kesalahan. Disinilah yang menyebabkan kita ini membuang-buang waktu. Nabi Muhammad sampaikan, percepat tidur agar kita nanti bangun di tengah malam kondisi fisik kita seger. Kecuali ada keperluan yang memang itu sangat manfaat buat kita, hadir di halaqah zikir, di majelis taklim, malam-malam datang ke para alim ulama. Ahlan wa sahlan bihadurikum Bapak DKM. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak masalah. Malam hari kita kumpul untuk zikir, muhasabah, untuk memperdalam ilmu agama, itu ada hal yang positif, ada manfaat, ada kebaikan. Jangan pernah jamaah rahimakumullah kita membiasakan sesuatu yang membuang energi kita. Sebab Allah bisa karena biasa. Jadi biasa aja, kayak nggak ada efek gitu kan. Keluar malam, istri mah di rumah Pak nungguin kita tuh dari jam 9 kapan suami saya pulang.
Kedua rumah jamaah rahimakumullah habis isya pulang jam 2, pulang jam 1 tiap malam, padahal ada hak kita mata untuk istirahat. Ada hak bagaimana di rumah istri menunggu kita. Ada hak anak-anak kita untuk dibimbing supaya kenal agama, paham agama dan mengamalkan agama. Nah, ini juga perbuatan zalim. Maka di bulan Muharram, dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan yang mulia. Kita tidak boleh melakukan kezaliman, zalim terhadap diri kita, zalim terhadap orang lain, termasuk zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih dijadiin sama Allah sebagai khalifatullah, pemegang amanah Allah yang harus menjaga bumi, melestarikan bumi, bukan merusak bumi. Maka jangan pernah salahkan kalau ada musibah di mana-mana, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir dan lain sebagainya. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan itu disebabkan oleh kita, oleh manusia. Maka jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita bagaimana memahami tujuan hidup kita ini untuk apa. Maka tadi sebagai khalifah, lalu yang kedua sebagai hamba yang untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita beribadah, hidup kita ini jadi indah, Pak. Kita ini benar-benar tadi disiplin waktu. 5 waktu Allah hadirkan ibadah ini supaya kita ini benar-benar tadi tawazun, ada keseimbangan duniawi ukhrawi. Ada waktunya usaha, itu semua dinilai ibadah di mata Allah. Ada waktunya istirahat, ada waktunya ibadah. Jangan waktu ibadah dibuat istirahat. Jangan waktunya ibadah dibuat kita tadi aktivitas mencari rezeki. Maka ini tidak mengikuti fitrah yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesibukan apapun di dunia ini jamaah rahimakumullah itu semuanya ada jedahnya, ada waktu-waktu reha, istirahat. Masuk jam 7:30, jam 12 kita istirahat sholat zuhur. Kita ambil air wudu dalam kondisi fisik kita segar, sudah komunikasi dengan Allah sebagai bentuk rasa syukur, alhamdulillah. Kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih masih ada umur, ada kesempatan aktivitas mencari ma'isyah, mencari rezeki untuk menghidupkan keluarga, untuk mensejahterakan keluarga. Semua ini dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jam 1 masuk tuh, aktivitas lagi, ada lagi jeda, ada lagi reha. Masuk waktu asar, sholat asar lagi, seger lagi jamaah rahimakumullah, fit lagi kita. Baru kita jamaah rahimakumullah pulang jam 4:30, jam 5, sampai rumah ibadah lagi, sholat maghrib. Usahakan ba'da maghrib menjelang isya itu saat-saat terbaik kita untuk berzikir kepada Allah. Ada suatu riwayat barang siapa ba'da maghrib duduk, apalagi mendengarkan taklim bersama-sama, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka ba'da maghrib menjelang isya sampai waktu isya itu, di situ ketika kita ada di halaqah zikir, di halaqah taklim, dinilai kita berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika munajat insyaallah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di antara keutamaan banyak Allah berikan kebaikan yaitu ba'da maghrib sampai isya. Makanya makruh kalau kita tidur. Jadi orang tidur ba'da maghrib itu makruh, kurang bagus. Iya, tanggung Pak. Jadi makanya ntar juga rezekinya agak ini Pak, orang tidurnya ba'da maghrib sampai isya agak jauh rezekinya. Rezekinya agak jauhan, kalau dapat pun dikit sisa. Iya kan? Nah, anaknya pulang tuh kerja, bawa makanan tuh. Waalaikumsalam, dilihat bapaknya tidur. Nah, yang lain pada bangun Pak, martabak yang lain mah 2 Pak, 2 potong.
Ono kasihan baba lu katanya tinggal satu ono kasihin. Ya bangun tidur. Allahu Akbar, giliran jamaah rahimakumullah cucunya datang, Pak. Nah cucunya ngelihat itu ada apa itu, Mak, katanya. Ono ada martabak buat baba katanya. Ah buat saya aja deh kata cucunya. Dimakan sama cucunya. Kagak dapat, Pak, karena tidur. Jadi tidur ba'da maghrib sama ba'da subuh itu jauh rezeki. Kecuali memang udzur, Pak, mantuk berat. Makanya ba'da maghrib itu yang ada adalah zikir, baca Al-Quran. Masya Allah, itu nikmat. Masuk lagi waktu Isya, jamaah rahimakumullah, salat Isya. Niatin, ya Allah, aku niat ya habis pada salat Isya tidur mau tahajud ya Allah. Nah, maka niatnya itu dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, mempercepat tidur agar seger bangun di tengah malam. Dan bagus lagi kata ulama, dan ini survei membuktikan menurut medis, boleh kita jam 3 malam mandi, Pak. Itu awet muda. Ya, Bapak lihat saya kayak 30 tahun kan ya, pada KM ya. 30 tahun dari belakang hadirin. Ya, dibuka rambutnya Pak pada putih, Pak. Sama juga nggak bisa dibohongin. Usia mah nggak bisa dibohongin. Ya, kadang kalau kita semir, Pak, mohon maaf ya, kalau boleh nyemir yang warna ini boleh tuh. Ya kayak Pak D. Ya, boleh itu. Bagus, saya lihat di Facebook pada cakep ya. Yang nggak boleh mohon maaf hitam. Nggak boleh. Selain hitam boleh. Warna apapun silakan. Boleh. Asal jangan hitam. Karena apa? Kalau rambut kita putih disemir hitam, takut ada tadi. Ada merasa diri kita ini kita masih muda. Ya kan? Masih muda, usia biar kelihatan 20 tahun padahal 40 tahun ya kan itu. Ya, jadi ada sombong tuh, Pak. Jadi boleh aja kita semir boleh, tapi jangan warna hitam. Kecuali sekarang ada tuh yang alami ya, herbal itu. Ya, kalau emang boleh pakai nggak apa-apa. Yang penting di situ ada label dari ulama, ya, tidak ngaruh begitu. Ya rahimakumullah, padahal kalau kita lihat tuh keutamaan orang yang beruban satu. Orang yang beruban itu subhanallah menyadarkan kita bahwa kita ini memang bertambahnya usia, bahwa kita ini bakal jadi orang tua. Begitu, Pak. Makanya sunnah rambut kita ini kalau ada ubannya biarin aja, jangan dicabut. Ya itu mah kadang-kala kan mohon maaf ya, manggil cucunya 2, Pak, kita tiduran gitu kan, engkong cabutin ubannya, ntar itu kalau 20 dikasih 10.000 gitu kan ya. Tuh dicabutin, Pak, kumpulin ya, kurang bagus. Jadi biarin uban tumbuh pada rambut kita. Ini nanti di akhirat rambut yang putih penuh dengan uban jadi cahaya di hadapan Allah. Mau Bapak aja buktiin, Pak, belum di akhirat, di dunia nih. Kalau rambutnya putih, Pak, keluar malam, Pak, ya kan? Tuh mati, mati lampu. Allahu Akbar. Mau bercahaya hadirin. Ini udah jelas. Nanti di akhirat kata Rasulullah rambut kita bercahaya. Lalu selanjutnya jamaah rahimakumullah, masya Allah, ini ya, orang yang berambut beruban itu nanti tambah banyak ubannya, tambah wibawa. Bagi bawah hadirin, bakal disegenin sama orang. Mikirin aja. Begitu. Iya, banyak faktornya juga sih, Pak. Rambut beruban banyak faktor. Ada juga yang masih muda udah beruban hadirin. Iya, masya Allah, santri saya SMA, Pak, udah banyak ubannya. Kata murid saya, kata saya, masya Allah, situ mikirin apa? Udah mikirin banyak deh katanya masalah negeri ini katanya. Udah, nggak usah banyak pikirin, jalanin aja. Makanya hidup nih, Pak, konsep hidup biar kita nih nyaman, tenang, dibikin happy aja, Pak. Nggak usah dibikin pusing. Orang kalau banyak pikiran, Pak, udah nggak ada semangat, akhirnya lesu, loyo. Kan kelihatan Bapak nih, yang duduknya banyak pikiran sama enggak kelihatan, Pak. Ini bapak-bapak nggak pada banyak pikiran.
Ya kayak happy semuanya, kelihatan dari duduknya aja udah tenang, adem. Orang kalau duduknya banyak pikiran, Pak, gelisah dari tadi. Gelisah, banyak pikiran. Biasa aja, happy aja, syukuri. Kita nih rezekinya udah dibagi masing-masing. Nggak bakal ketuker. Dalam kitab Arba'in Nawawi usia ya 120 hari, Pak, 4 bulan. Kita nih udah ditetapin nama Allah, rezeki kita udah, ajal kita udah, pasangan kita udah, kita mah tinggal ngejalanin tuh. Maka ketika kita hidup di alam dunia, kewajiban kita tadi setelah menjadi khalifah, ya ibadah, berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada semua banyak orang. Karena itu investasi kita dunia akhirat. Semakin kita banyak memberikan nasihat yang baik, mengajak orang berbuat baik, maka selama itu pula kita mendapatkan terus jariah yang mengalir. Ya, argo kita jalan terus, Pak. Kebaikan kita nih dari orang yang kita ajak. Ya, lalu dia ngamalin sholat, ngamalin zikir, ngamalin tilawah Quran, ngamalin sedekah. Ya, terus lagi dia terus dakwah lagi, ngajak orang berbuat kebaikan. Maka kita diam di sini, di samping kita pahala pribadi khusus dapat, dari orang lain kita dapat. Itulah pentingnya kita watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah masuk tahun baru 1446 Hijriah. Allahu Akbar. Berarti kita nih tambah umur ya, Pak. Tambah umur, yang kemarin 50 sekarang 51. Tapi jatah hidupnya dikurangin, Pak. Masya Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan kita 60 tahun, berarti kalau sekarang 55 berapa tahun? 5 tahun lagi. Kalau kita alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah yang hadir usianya sampai 80 tahun. Amin. Amin. Tapi semangatnya kayak 30. Amin ya. Ya Rabbal. Boleh usia tua tapi semangatnya, girohnya muda, Pak. Kemarin saya lihat tuh jamaah rahimakumullah, lagi lihat Facebook, ada berita tuh orang tua lagi lari-lari, Pak. Wah, Masya Allah. Ditanya, kok usia berapa? 72. 72 masih bagus, Pak, fisiknya. Ya ternyata setelah ditanya gitu, kenapa Bapak, apa sih resepnya awet muda? Ya saya terus mengolah lahir dan batin, jiwa dan raga. Bangun jiwa, bangun raga. Ya, pagi gerak, Masya Allah, keluar keringat, terus itu bikin sehat saya. Terus nggak pernah banyak ngeluh kita, yang ada aja. Ada rezeki makan pagi sarapan, ketemu sama ya namanya singkong, udah nikmatin. Siang hari ya keluarga nyiapin makanan, cuman hanya kangkung nikmatin. Karena yang membuat enak makan, enak tidur itu apa? Hati. Walaupun makanan serba ada lauknya, tapi kalau hati kita ini mohon maaf gak ada syukur kepada Allah, makan ayam pun, makan daging pun, makan apapun, tidak merasakan lazat, tidak merasakan nikmatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipergunakan dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesehatan yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Begitupun umur yang digunakan dalam kebaikan, umur yang manfaat dunia akhirat, harta yang dipergunakan untuk kebaikan, harta yang manfaat dunia dan akhirat. Dan inilah orientasi kita. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Sukses dunia, sukses akhirat. Jangan hanya dunia sukses, akhirat kita nggak sukses, rugi. Kesenangan, fasilitas duniawi semua dipenuhi sama Allah, dicukupin, dikasih sama Allah. Rumahnya paling mentereng, kendaraannya paling bagus, investasinya 7 turunan. Tapi sayang, 1000 sayang, ibadahnya disepelein. Sholat di akhir waktu, Quran ada di rumah tapi nggak pernah dibaca. Harta kita banyak, nggak pernah infak, sedekah, nggak pernah berbagi dengan tetangga. Padahal giliran udah meninggal dunia, Pak, mohon maaf, semua ditinggal.
Tetangga-tetangga juga pada kumpul Pak, datang ke kita. Kita butuh sama tetangga. Makanya kalau kita jadi orang yang berlebihan, berkecukupan, prioritaskan kita berbagi dengan tetangga. Nabi nyontoin kalau kita masak, banyakin tuh masak kita. Kalau punya uang, punya rezeki, kita panggil tuh saudara-saudara kita, undang tuh tetangga-tetangga kita, biar pada makan bareng sama kita. Gak bakal miskin Pak. Semakin banyak meraktir orang, semakin banyak ya berbagi terhadap orang lain. Banyak orang yang disenangi nama kita, hidup kita disenangi nama Allah. Itu yang dicontohin oleh Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah? Beliau jamaah rahimakumullah kalau mau makan nyari orang. Bapak pernah nggak Pak masak enak gitu kan? Belum makan Pak, nyari dulu tetangga. Aduh ya Allah. Ini orang banyak yang ngedoain panjang umur. Amin ya robbal. Udah matang nih Masya Allah, sopnya jamaah rahimakumullah. Lihat tetangga-tetangga, nyamperin, Waalaikumsalam. Ayo sarapan di rumah. Terutama jangan lupa hadirin Pak RT kita, panggil Pak RW. Tuh Pak RW, Ustaz Hamim di WA. Ustaz ada di rumah. Begitu. Iya, tolong datangnya ke rumah silaturahim sarapan. Allahu Akbar. Ini Pak yang membuat orang terkesan kebaikannya. Jauh diingat sama saudaranya yang jauh, didoain dari jauh Pak. Sujud terakhir minta sama Allah dalam salat sunnahnya, ya Allah berkahi saudara saya yang pemurah itu ya Allah. Ini bisa jadi yang terus menjadikan dawamnya rezeki buat kita. Buat apa sih Pak kita ini pelit-pelit? Di bawah mati. Punya motor kita alhamdulillah banyak. Aduh. Tetangga datang, Waalaikumsalam. Pak Agus, ada Pak Agus Pak? Enggak ada, alhamdulillah. Pinjam motornya Pak Agus. Yang datang jelas nih orang nggak punya motor. Pakai. Bensin nggak ada Pak Agus. Kasih duit. Jangan ngedumel. Pinjam, nggak mau modal. Allahu Akbar. Bawa tuh motornya jamaah rahimakumullah. Mau silaturahim Bapak di rumah, pahalanya itu Pak Ahmad yang pakai mobilnya Pak Agus dapat pahala Pak Agus. Dan rezeki nggak ketukar Pak. Alhamdulillah Pak Ahmad habis silaturahim ke saudaranya, pulang-pulang bawa rambutan Pak. Ya Allah, Waalaikumsalam. Anterin motornya nih Pak, makasih banyak Pak Agus. Alhamdulillah motornya sudah saya pakai. Ini kebetulan ada rezeki, ada rambutan. Kasih plastik Pak, ya Allah, rambutan 2 kilo. Orang yang pemurah dimurahin rezekinya sama Allah. Cuman jangan pulang begini, nanti Bapak pulang-pulang ada yang pinjam motor terus nggak ngebayangin rambutan hadirin. Ngebayangin balasan bakal dikasih nih sama yang orang pinjam motor. Ini udah salah niat. Nggak perlu jamaah rahimakumullah. Entar rezeki mah nggak kemana. Allah yang ngejamin rezeki. Jamaah rahimakumullah. Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam Syafi'i mau mencari itu yang namanya ma'isyah, mencari rezeki, ternyata jamaah rahimakumullah, kata Imam Syafi'i, guru nggak nyari rezeki, nggak kerja, ya insya Allah bentar lagi kerja. Kebetulan hari ini nggak kerja, tapi yang namanya rezeki mah insya Allah nggak kemana. Yang penting tawakal ala Allah, fahuwa hasbu, dicukupi nama Allah. Bagaimana gambaran Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya, perjuangan burung, dia keluar dari sangkarnya. Kewajiban makhluk itu ikhtiar, keluar dari tempatnya. Bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, burung keluar itu pagi hari, pulang sore hari. Ketika berangkat dalam kondisi lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itulah pelajaran dari Rasulullah buat kita orang yang beriman. Jangan pernah ada kekhawatiran tentang rezeki. Selama kita ada usaha, ada upaya, ada ikhtiar, ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah,
Saya nggak kerja wahai Imam Syafi'i, ya, tapi insya Allah saya berdoa sama Allah mudah-mudahan ada rezeki buat saya. Maka Imam Syafi'i keluar jamaah rahimakumullah nyari rezeki. Ya kebetulan alhamdulillah ya beliau datang ke suatu tempat ke jamaahnya, ya habis pulang kerja jamaah rahimakumullah, pulang-pulang beli anggur. Ingat tuh santri kepada gurunya. Nah ini jamaah rahimakumullah, adab biar kita ini berkah. Kalau apa-apa kita dikasih kemurahan sama Allah, keluasan rezeki, kemudahan rezeki. Jangan lupa guru kita selalu ngedoain kita. Saya mohon maaf jamaah rahimakumullah, tahadus binikmat, bukan riya saya. Saya selalu dalam sujud terakhir, dalam sholat saya, dalam doa saya selipkan itu, ya Allah berikan berkah kepada jamaah saya, kepada sahabat-sahabat saya, ya Allah berikan kemudahan rezeki, ya Allah. Kenapa? Kalau kita ngedoain orang yang dia tidak tahu kalau kita ngedoain, doa kita mustajab buat dia dan dia diberikan berkah oleh Allah, tidak akan ketukar. Insya Allah, Allah pun akan senantiasa menyampaikan rezeki yang ada pada sahabat kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah Imam Syafi'i rahimakumullah, habis beli anggur ingat gurunya. Ya saya beli gitu kan, makan enak, guru saya juga pengen merasakan nikmat. Maka belilah 2 plastik rahimakumullah. Imam Syafi'i mau pulang ke rumah, ingat silaturahim lagi ke gurunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pulang Imam Syafi'i, alhamdulillah guru. Ini ada rezeki guru buat guru. Apa yang dikatakan gurunya? Imam Malik, betulkah wahai muridku Imam Syafi'i, rezeki nggak kemana, Allah yang ngatur rezeki. Diketuk hatinya muridku supaya sampai rezeki itu dari Allah buat aku. Jadi hati itu yang menggenggam Allah. Makanya nggak harus risau, nggak usah khawatir. Yang penting kita banyak beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nasib anak keturunan kita, nggak usah kita ini pesimis, nggak usah kita ini udah mikirin masa yang akan datang. Sekarang kita syukuri aja, kita jalanin dengan penuh optimis dan berdoa bahwa ke depan pasti ada cara Allah untuk memudahkan urusan buat anak cucu kita. Yang penting kita sekarang udah mulai waktunya banyak mujahadah. Sisa-sisa umur kita ini mujahadakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh ada di jalan kami, kata Allah, subulana, maka kami akan berikan jalan-jalan. Banyak caranya Allah untuk memberikan kemudahan bagi hambanya. Jadi serahkan aja ke Allah anak cucu kita. Yang penting kita udah ikhtiar anak kita sekolah-sekolahin Pak, setinggi mungkin. Jangan pernah perhitungan kita buat anak kita. Karena kita nyari rezeki buat siapa kalau bukan buat keluarga. Terutama di bulan Muharram ini, kata Rasulullah SAW, lapang-lapangkan untuk membagi rezeki untuk keluarga kita, supaya dapat jaminan kemudahan rezeki dari Allah. Terutama di bulan Muharram, lapangin rezeki buat keluarga kita. Jadi kalau seandainya di bulan-bulan yang lain uang belanja kita sama istri 100.000, bismillah kalau ada uang ada rezeki, selama bulan Muharram ditambah 150. Siap? Siap. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibu di rumah, yes, makasih Ustaz. Itu kalau ada. Kalau punya, kalau nggak punya udah syukuri aja. Orang udah biasa gitu udah bilang aja ke mama, mohon maaf ya saya tahu keutamaannya di bulan ini nih kudu banyak di derma sama keluarga. Cuman papa mampunya segini. Tapi kalau bapak mampu nih, keterangannya begitu Pak. Dalam kitab Tabiul Ghafilin, ya, dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tahun Hijriah ini pertama niat, ya Allah, semoga di tahun ini lebih baik lagi ya Allah, lebih maksimal lagi ya Allah. Man kana yaumu khairan min amsihi fawarabih. Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fawarabi, maka itulah dia orang yang beruntung di hadapan Allah. Kita nggak mau jadi orang yang rugi, pengen jadi orang yang untung dunia akhirat. Terus mujahadah dengan sungguh-sungguh, senengin diri kita, senengin keluarga kita.
Insya Allah dengan mujahadah itu Allah kasih. Sekarang nikmatin aja rumah kita, nikmatin, perindah rumah kita buat ibadah kepada Allah. Punya duit ya rahimakumullah, kita mampu renovasi rumah kita. Jadikan baiti janati, rumahku adalah surgaku. Jangan pernah kita betah di luar tapi di rumah kita nggak betah. Biar kita nih betah di rumah, hadirin. Ada tempat, bikin tempat sholat buat kita. Biar nanti kalau malam kita komunikasi kepada Allah, bangun jam 2, jam 3, bangun kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam di saat orang tidur. Ini orang yang mujahadah minta sama Allah di malam hari, hidupnya dibedain sama orang yang enggak bangun di malam hari. Lihat Bapak orang-orang sukses. Kenapa? Dia bangun malam, dia berbisik di hadapan Allah, meneteskan air mata, ya Allah senangin saya ya Allah, muliakan saya dan keturunan saya ya Allah. Allah malu kalau enggak membahagiakan hambanya. Pasti dibahagiain sama Allah. Itu janji Allah, wa'dallah haq, janji Allah itu benar. Innallaha la tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengkhianati janji. Allah tepat kalau janji pasti. Nah, di antaranya nih dalam suatu riwayat, orang yang akan dicukupkan rezekinya sama Allah, orang yang menjaga sholat subuh. Amin ya rabbal. Sholat subuh aja alhamdulillah masih bisa kita jaga yang berat, apalagi sholat-sholat yang lain. Patokan standar. Ya, orang itu bagus dalam kesolehannya. Lihat subuhnya. Kalau subuhnya dia alhamdulillah bisa bangun kumpul di rumah Allah seperti ini tanda orang-orang yang imannya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah subuhnya siang hari jamaah rahimakumullah udah 6:30 baru subuh, dia nggak mau terima kasih sama Allah. Malam dia siapa yang masih nikmat tidur, hadirin. Banyak saudara kita di rumah sakit semalaman nggak tidur, sakit ya Allah, sakit ya Allah, sakit ya Allah. Kita bisa tidur. Kenapa kita nggak manfaatkan pagi hari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaina turja'un. Kenapa kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dulu kamu nggak ada, sekarang udah ada di dunia. Di dunia sudah dipenuhi nama Allah, kenikmatannya dicukupi nama Allah. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu ingkar sama Allah? Kenapa kamu tidak terima kasih sama Allah? Ada 5 poin agar kita ini hidupnya sukses dunia akhirat. Karena udah mau jam 6. Cukup ya PDKM ya, nggak usah lama-lama ya. Kata PDKM biasa, Haji Hamim begini nih kalau ceramah. 5 poin buat PR ntar, ketemunya ke sono ya Pak ya. 5 poin penyebab kita ini disenangi nama Allah. Kalau udah disenangi nama Allah, apa sih yang susah bagi Allah? Gampangin ntar nama Allah. 1, biar kita ini hidupnya sukses dunia akhirat, disenangi nama Allah. 1, tingkatkan mahabbah, rasa cinta yang benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa ini semua faminallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kamu peroleh itu semua dari Allah. Rumah punya Allah, bukan punya kita, dikasih sama Allah. Ya Allah, baik banget Allah. Bayangin Pak, kita ngontrak aja sebulan ada yang 1 juta. Bayar Pak, kalau nggak bayar ditagih. Kita dikasih fasilitas sama Allah, nggak pernah minta, bahkan Allah terus ngasih. Berbuat dosa kita pun nama Allah, maksiat kepada Allah pun Allah masih tetap ngasih buat kita. Gimana nggak sayangnya Allah buat kita? Berbuat dosa masih dikasih sama Allah. Coba kalau seandainya hukuman itu langsung di dunia karena tidak sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan terhadap umat Nabi Muhammad, langsung seperti kaum-kaum dahulu ketika berbuat dosa kepada Allah langsung diazab sama Allah. Tapi Allah melihat, subhanallah, ini umat kekasihku, habibana. Ini adalah umat kekasihku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu begitu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, sampai efeknya cintanya Allah kepada Rasulullah itu kepada kita umatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hub, rasa cinta. Pupuk cintanya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meningkat cintanya kepada Allah. Sadari bahwa semua itu dari Allah.
maka tidak ada lisan yang pantas diucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa kita habis sholat diajarkan oleh Rasulullah zikir sama Allah? Pertama, subhanallah, maha suci Allah. Karena nyadarin bahwa kita ini banyak dosa, hadirin. Siapa lagi kalau bukan Allah yang mensucikan kita lahir batin? Kita bisa dihargai orang, dihormatin orang, mohon maaf karena kita ditutup aibnya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah saking sayangnya, Allah nunggu kalau kita berbuat dosa pagi hari, sore hari dibuka luas-luas pintu taubatnya buat hambaku. Barangkali hambaku menyadari kekeliruannya, kesalahannya, dia mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ighfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah. Insya Allah dengan kita mohon ampun, gak ada cara Allah putus asa bagi hambanya yang berbuat dosa, kecuali Allah senyum. Wahai hambaku, kau sadari kesalahanku, aku ampuni, walaupun dosa seluas lautan, aku akan buka pintu taubat buat kamu. Jamaah rahimakumullah, al-hub rasa cinta pupuk dengan apa? Dengan memperbanyak sholat. Semakin banyak kita sholat, baik sholat fardunya yang 5 waktu, tambah lagi sholat duhanya, jangan putus. Nanti jam 6 isyraq, jamaah rahimakumullah, kalau ada waktu sholat, ya lakukan sholat isyraqnya. Sholat duha minimal 2 rakaat, syukur-syukur 4 rakaat. Kata Rasulullah, barang siapa sholat duha minimal 4 rakaat, rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung sama Allah. Nah, ada aja jalannya Pak rezekinya, wallahu a'lam bishawab. Minimal kita dikasih sehat sama Allah. Itu rezeki yang paling berharga dibandingkan dengan materi. Dengan cara tadi memperbanyak sholat, itu adalah bagaimana mengecas iman kita supaya tambah cinta kepada Allah. Lalu jemaah rahimakumullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Baca istighfar 1000 kali Pak. Mohon maaf, tahadus bin nikmat, saya selalu istighfar 1000 kali. Imam Ghazali Pak, Imam Ghazali Masya Allah luar biasa, Syekhul Islam. Beliau orang yang luar biasa, solehnya luar biasa. Beliau istighfar mohon ampun minimal 1000 kali. Astaghfirullahaladzim. Apalagi mohon maaf orang yang banyak ngomong kayak saya, ya kan, ceramah dakwah, barangkali ada omongan saya, kadang mohon maaf, ada amalan yang kita ngajak orang berbuat baik, kitanya belum baik, bisa dengan istighfar insya Allah diampuni sama Allah. Tapi sebaik-baiknya orang adalah orang yang ketika mengajak orang lain, dia mulai melakukan kebaikan sehingga sampailah ya ajakan itu kepada orang lain. Ibda' binafsi. Jangan pernah kita mohon maaf seperti lilin dinyalain, orang pada terang tapi dianya terbakar. Na'udzubillah min dzalik. Seorang ulama jangan pernah hanya pandai retorika, hanya pandai berdakwah tapi tidak ada amal. Agama itu adalah agama, merupakan amal. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Haus dengan ilmu, tambah iman sama Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang punya ilmu dan orang punya iman. Baru satu hadirin, supaya kita dicintai sama Allah. Hub yang 4 laginya insya Allah PR buat saya nanti bulan yang akan datang. Barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Silakan Pak, kalau ada yang kurang puas. Iya silakan Pak. Subhanallah, ini orang tua kita nih senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Ki? Ada orang yang dikasih sakit sampai bertahun-tahun. Apakah itu ajar dari Allah? Allahu Akbar. Iya, sakit bertahun-tahun. Ya itu kembali lagi. Kalau memang dia orang yang beriman, itu adalah ujian dari Allah. Cara Allah untuk mengangkat derajat hamba tadi yang diuji dari Allah untuk dia supaya sakitnya tadi. Ketika hamba Allah dia sabar, idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah, kembali kepada Allah. Saya ridha ya Allah, diuji sakit seperti ini.
Mungkin inilah cara Allah untuk mengangkat derajat saya, supaya saya ini meminimal dosa kita, kesalahan di hadapan Allah. Bisa jadi ketika mungkin saya sehat, banyak dosa yang saya perbuat, karena leluasnya saya dikasih sehat sama Allah. Dengan kondisi sakit ini saya tidak berbuat maksiat di hadapan Allah SWT. Itulah cara Allah bagi orang yang beriman. Diuji. Karena sesungguhnya ketika dia sakit, hanya di dunia sakit. Nanti kalau sudah seandainya mohon maaf meninggal dunia, masuk alam barzah, nanti ada di alam akhirat, itu disempurnakan fisiknya oleh Allah. Tidak akan mengalami sakit lagi. Ketimbang orang yang tadinya di dunia sehat, tapi dia tidak ibadah, berbuat maksiat kepada Allah, nanti dibikin sakit di akhirat. Gitu ya Pak. Jadi ujian. Ada orang diuji sakit, ada orang yang diuji mohon maaf nggak punya harta, miskin, macam-macam. Ya, nanti panjang lagi nih Pak ceritanya kalau nerangin panjang apa namanya ujian tadi. Itu aja dulu ya Pak ya. Ada lagi nanya, biasa sampai 3 Bapak. Ya alhamdulillah, udah cukup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. 1 jam ceramah, nggak usah lama-lama. Ya, jadi ceramah itu nggak bagus kalau lama-lama. Capek bagi yang ngomong, ngantuk bagi yang ngedengerin. Ya begitu. Wa alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah keurdifan saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.